Kamis. Adapun pendeta yang melayani pada hari ini adalah pendeta Susi MD. Berita kedua adalah jadwal petugas pelayanan mimbar pada hari Minggu 29 Juni 2025. Kita melayani di Pangerina jam 9 WIB. Adapun yang bertugas penyambut jemaat adalah Penetua Simon 1, Diakon Oberjoni, doa pembuka Penetua Eka Sinta Dito di Karau, pembaca berita jemaat adalah Diakon Mariasi Pertiwi, Marsia Pertiwi. Presbiter adalah Penetua Dito di Karau. Liturgus Penetua Yakob Andreas. Pembaca Alkitab adalah Penetua Nia Febrianti. Penghitung jemaat Diakon Daniel Kamis, Diakon Era Stepta, Pengumpul persembahan dan kolekte adalah saya sendiri ya, Person Franklin, Deborah, Harno dan Sesko. Penyerahan kantong untuk Penetua Seni. Penyediaan puji-pujian Erna Sari, dan doa penutup adalah Pak Harno. Di keluarga ada 1-2 patah, kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang bisa bersama-sama hadir dalam ibadah di tempat kami, baik yang dari dari kerukunan warga Dusmala, yang Sanger saya juga nih dari Palangkaraya ya. Jadi kalau mau bisa ikut saya di sini supaya bisa kenal. Ini 14-15 Juni 2024 kemarin. Nah, ini yang untuk acara yang pekerja menantu hari ini orangnya si Pedo sama Ega. Nah, jadi sebenarnya sih Ega ini sering ke rumah, tapi yang Sanger saya ini yang baru sekali ini ke rumah. Sebenarnya pekerja menantu itu Sanger saya ini. Karena baru sekarang injak di rumah saya. Ya, kayaknya yang acara kita ini adalah pekerja menantu, sekaligus juga syukuran anak kami Pini Rendah bisa dapat P3K dan ditempatkan di Puskesmas Anjir Serapat kilometer 8. Begitu juga langsung kami gabung dengan ibadah rumah tangga sejobjanya tanggal November 2025, kami majukan sekarang ini 24 Juni 2025. Nah, itu untuk doa syafaat kami minta untuk didoakan untuk orang tua kami dan om tante kami yang sudah lanjut usia. Begitu juga menantu kami ini kan mungkin di bulan akhir Juli ya. Di akhir Juli akan melahirkan dan didoakan supaya cucu kami lahir dengan selamat. Dan tidak kekurangan satu apapun, dan ibunya juga sehat dan sehat selalu. Nah itu, dan lagi nanti minta didoakan untuk keluarga besar kami, baik yang ada di sini dan yang tidak bisa hadir di tempat ini.
Begitu juga nanti sanggar saya ini sama anak saya ini pulang malam ini mungkin. Jadi minta didoakan, mereka mungkin juga ada yang dari Pulang Pisau juga bisa pulang malam ini untuk didoakan ditibakan dengan selamat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percayalah akan sabda ini. Marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pada bait yang ketiga, kami undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri untuk menerima khotbah dan salam dari pendeta pelayanan. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya
Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menundukkan kepala kita masuk dalam doa syukur. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam setiap waktu di kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kuasa dan karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih atas kebaikan dan berkat-Mu untuk kami yang selalu membawa harapan dalam setiap langkah kami menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami ingin menaikkan doa syukur kami. Layakkanlah kami ya Bapa, untuk dapat menghantarkan doa syukur kami ini ke hadirat-Mu yang kudus. Terkhususnya ya Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini, di kediaman rumah keluarga Bapak Nopianto. Juga bagi seluruh anggota keluarga baik yang ada di rumah ini, seluruh keluarga besar dari keluarga Bapak Nopianto yang juga boleh berhadir di tempat ini, serta anggota jemaat di pelayanan lingkungan 4 Kalawa dan anggota jemaat dari pelayanan lingkungan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah menjaga dan memelihara keluarga di tempat ini. Kami yakin dan percaya Bapa, bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Pada saat ini kami menaikkan syukur kami melalui ibadah ini. Kami mohon penyertaan Roh Kudus Tuhan bagi setiap pribadi kami dalam rangkaian ibadah keluarga pada saat ini. Engkau berkati dan berkenan Bapa mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing pribadi dan membuat kami untuk selalu mengarahkan mata dan hati kami hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Perbarui semangat kami, penuhi kami dengan kedamaian dan sukacita, karena kami mengasihi dan kami selalu membutuhkan Engkau Tuhan Yesus dalam setiap waktu di hidup kami. Berkenanlah kepada kami ya Tuhan, kami memberikan pujian syukur dan terima kasih kami hanya pada Tuhan Yesus Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Inilah rangkaian doa syukur kami kepadamu ya Bapa. Terimalah seru dan permohonan kami, dan doa ini kami alaskan hanya kepada satu nama yang kudus dan mulia, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Amin. Alkitab kita pada sore hari ini terambil dari kitab Raja-Raja, yaitu 2 Raja-Raja 6 ayat 16. Oh ya, kami ulangi, 2 Raja-Raja 9 ayat 16 sampai yang ke-29. Di bawah perikop Yoram dan Ahazia dibunuh. Kemudian Yehu naik kereta dan pergi ke Yezreel, sebab Yoram berbaring sakit di sana. Juga Ahazia, raja Yehuda, datang menyenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara Israel melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, "Ada kulihat suatu pasukan," berkatalah Yoram, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai?" Lalu pergilah penunggang kuda itu untuk menemuinya dan berkata, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yesus, "Damai? Bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, suruhan sudah sampai kepada mereka, tetapi ia tidak pulang. Disuruhnyalah penunggang kuda yang kedua, dan setelah sampai kepada mereka, berkatalah ia, "Beginilah tanya raja, apakah ini kabar damai?" Jawab Yehu, "Damai, bukan urusanmu. Baiklah, ikutlah aku." Dan penjaga itu memberitahukan, sudah sampai ia kepada mereka,
tetapi ia tidak pulang. Dan cara memacunya adalah seperti cara Yehu, cucu Nimsi, memacu, sebab ia memacu seperti orang gila. Sesudah itu berkatalah Yoram, pasanglah kereta. Lalu orang memasang keretanya. Maka keluarlah Yoram, raja Israel, dan Ahazia raja Yehuda, masing-masing naik keretanya. Mereka keluar menemui Yehu, lalu menjumpai dia di kebun Nabot, orang Israel itu. Tatkala Yoram melihat Yehu, bertanyalah ia, apakah ini kabar damai? Hai Yehu, jawabnya, bagaimana ada damai selama sundal dan orang sihir ibumu Isabel begitu banyak? Segera Yoram berputar dan mau melarikan diri sambil berseru kepada Ahazia, itu tipu Ahazia. Tetapi Yehu menarik busurnya dengan sepenuh kekuatannya, lalu memanah Yoram di antara kedua bahunya, sehingga anak panah ini menembus jantungnya, maka rebahlah ia di dalam keretanya. Kemudian berkatalah Yehu kepada Bidkar, perwiranya, angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun Nabot, orang Israel itu, sebab ketahuilah bahwa pada waktu aku dan engkau berdampingan penunggang kuda mengikuti Ahab, ayahnya, maka Tuhan telah mengucapkan terhadap dia hukuman ini. Sesungguhnya aku telah melihat darah Nabot dan darah anak-anaknya tadi malam. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan membalaskannya kepadamu di kebun ini. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu angkat dan lemparkanlah mayatnya ke kebun ini. Semua dengan firman Tuhan. Ketika Ahazia, Raja Yehuda melihat itu, maka ia pun melarikan diri ke arah Bet Hagan. Tetapi Yehu mengejarnya sambil berkata, panahlah dia juga. Maka mereka memanah dia di atas keretanya di pendakian ke Gur dekat Yibleam. Ia lari dan Megiddo dan mati di sana. Para pegawainya mengangkut mayatnya ke Yerusalem. Lalu mereka menguburkan dia dalam kuburnya sendiri di samping nenek moyangnya di kota Daud. Ayat yang terakhir. Adapun Ahazia menjadi raja atas Yehuda dalam tahun ke-11 zaman Yoram dan bin Ahab. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Amin. Telah tiba
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah keurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan dan sumber berkat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa ketika kami menaruh hidup kami di dalam Tuhan, maka damai sejahtera Allah melingkupi kehidupan kami. Hari ini kami ingin belajar firman-Mu, berkati kami dan urapi kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, sebab Tuhan Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Dan kami bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, yang memperkenankan kami dan yang melindungi kami dalam hal apapun dalam dunia ini. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kehidupan kami banyak tantangan, banyak cobaan yang harus kami hadapi, termasuk juga tantangan dan cobaan ketika kami diberikan jabatan, ketika kami diberikan kekayaan, kehormatan dalam kehidupan kami, maka biarlah segala sesuatunya Bapa, dengan segenap hati kami berserah kepadamu. Dan kami percaya, sekalipun kami harus mendapatkan tantangan, kami tetap hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Diberkatilah masa depan kami Tuhan, diberkatilah dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami, bahkan juga dalam pekerjaan kami. Tangan Tuhan yang selalu melindungi, memberkati kami, bahkan memberikan bagi kami yang terbaik, agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Pada saat ini Bapak, kami berdoa bagi keluarga Bapak Nopianto beserta dengan istri, anak, menantu, bahkan keluarga besar mereka. Bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan mereka, atas semua yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan mereka, bahkan dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga di tempat ini. Mereka bersyukur bersama-sama dengan besan, dengan orang tua, dengan anak, menantu. Bahkan mereka boleh melaksanakan pakajam menantu pada saat ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi oleh karena pengasihan Tuhan, oleh karena pemberkatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan memberkati anak menantu mereka ini dalam rumah tangga yang baru mereka bangun, dan mereka telah dikaruniai oleh Tuhan kandungan dari menantu yang mereka kasihi ini Bapak, yaitu Ega. Tuhan memberkati dalam proses ia akan melahirkan pada akhir Juli nanti. Diberkati ia dengan sehat kuat, diberkati ia ketika ia melahirkan anak yang mereka rindukan, anak yang mereka nantikan, dan kami percaya melahirkan dengan selamat tanpa kurang apapun, anak maupun ibunya mendapatkan kasih karunia yang terbaik daripada Tuhan. Kami serahkan dan kami doakan ya Bapa, ia tetap sehat, ia tetap memberikan yang terbaik dalam hidupnya, dan kami percaya selama ia mengandung, selama itu pula ia tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi anak kekasih mereka Pini, di mana ia boleh diberkati oleh Tuhan, sembuh dari sakit dan mendapatkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ia boleh lulus tes P3K dan ia bekerja di Puskesmas Anjir Sarapat Pal 8. Diberkati anak ini Tuhan dengan segala yang ada padanya. Biarlah ia boleh melakukan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya, melayani masyarakat dengan setulus hati, dan apa yang ia terima daripada Tuhan, semuanya adalah karena kasih karunia-Mu. Bagi orang tua kekasih mereka atau ayah ibu mereka yang boleh datang dari Buntoy, Tuhan memberkati dalam masa tua mereka, Tuhan memberkati orang tua mereka dengan sehat dan kuat dan panjang umur, seluruh anak menantu cucu dalam kehidupan mereka. Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati, dan Tuhan yang membuat mereka menjadi orang tua terhebat bagi seluruh keluarga anak menantu cucu yang mengasihi dan dikasihi oleh orang tua kekasih mereka. Mohon Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan keluarga rumah tangga mereka. Dan juga kami menyerahkan seluruh keluarga besar mereka, baik dari Bapak Nopianto maupun Ibu, siapapun mereka, apapun keberadaan mereka, apapun pekerjaan mereka, dari manapun mereka datang, kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang akan kembali pada malam hari ini, Tuhan memberkati dalam perjalanan, Tuhan memberkati dalam apa yang mereka inginkan, dan kami percaya dalam perjalanan itu, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Keluarga besar mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, keluarga dalam rumah tangga di tempat ini, keluarga Pak Nopianto bersama dengan istri, anak, menantu, bahkan semua yang menjadi pekerjaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami Bapa, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga kami masing-masing, anak-anak dan keturunan kami, bahkan juga masa depan mereka. Dan kami serahkan pekerjaan mereka, kami serahkan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, kami serahkan anak-anak kami dalam keluarga rumah tangga mereka, dan kami serahkan seluruh harapan masa depan, keinginan, bahkan semua yang diinginkan oleh anak-anak kami. Berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau berhak kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sebelumnya kita akan mendengarkan nas pengantar. Berilah kepada Tuhan kemuliaan-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Doa persembahan. Bapa yang kami sembah di dalam anaknya, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu hingga hari ini, yang masih Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bapa yang terkasih, tidak lupa kami juga mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Semoga firman-Mu menjadi terang untuk setiap langkah hidup kami. Bapa, kami akan memberikan persembahan. Semoga Engkau memberkati tangan yang akan memberi, agar persembahan ini menjadi berkat bagi gereja. Kami akan memberikan yang terbaik untuk kehormatan dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami persembahkan untuk-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Yang berkat yang tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat yang tercurah, ini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu,
curang, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus, hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar, di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Baik, yang ketiga kami undang anggota jemaat untuk berdiri. Kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Yang menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang selesai. Kak Susi MDIP ini mungkin berakhir pelayanan di tempat kita karena beliau ini kemarin dapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Pendeta Susi atas pelayanannya di lingkungan kami, dan kami juga memohon maaf bila mana dalam, dan kami senantiasa berdoa apapun yang senantiasa menyertai setiap pekerjaan dan pelayanan kita. Demikian juga di lingkungan kita semua. Kita harapkan lingkungan kita terus bertumbuh, terus melakukan persekutuan. Ibu sekalian, mari kita sama-sama, karena kelihatannya sudah siap ini. Mari kita merendahkan diri kita menyerahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu telah nyata dalam kehidupan kami, lebih-lebih dalam kehidupan keluarga Bapak Novianto. Mereka merasa bersyukur sebab yang mereka lalui, mereka rasakan dalam kehidupannya. Mereka boleh menikahkan anak mereka dan boleh melakukan pekerjaan menantu pada sore hari ini. Semuanya itu bukan karena kuat gagah mereka, tetapi mereka menyadari itu terjadi oleh perkenan Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Kami juga bersyukur Tuhan
atas perkenanmu menghimpunkan kami pada sore hari ini bersama dengan keluarga di sini. Kami bersama-sama bersatu hati, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, karena kami tahu hanya Engkaulah yang patut dipuji, karena Engkaulah yang telah memelihara, menjaga kehidupan kami, sehingga kami tidak kurang satu apapun sampai pada sore hari ini. Bahkan kami boleh melangkahkan kaki kami ke tempat ini bersama dengan keluarga ini, oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami berikutnya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berpaut. Janganlah membiarkan kami sendiri, tapi bimbinglah kami, biarlah kami senantiasa berjalan di jalan Tuhan dan setia melakukan kehendak-Mu. Sebab kami percaya dengan demikian kami akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau pada kesempatan ini ya Bapak, kami telah menerima firman-Mu, biarlah firman-Mu itu senantiasa menegur dan memimpin kami, mengajar kami untuk melakukan segala pekerjaan kami, sehingga kami boleh berhati-hati dalam bertutur kata, senantiasa berpedoman pada firman Tuhan, juga berbuat, bertindak, mengambil keputusan, membuat keadilan, semuanya berdasarkan atas firman-Mu, sehingga dengan demikian kami tidak jauh daripada Tuhan, kami semakin dekat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dari keluarga di tempat ini telah menyediakan makanan bagi jasmani kami. Sebelum kami menikmati makanan ini, kami mohon Tuhan menjamahnya, supaya dari makanan ini akan diberi berkat bagi kesehatan jasmani dan rohani kami, sehingga kami semakin dikuatkan baik iman dan percaya kami. Kami serahkan seluruh keluarga dan tangan-tangan yang telah bekerja menyiapkan segala sesuatunya ini, kiranya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah, juga memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami memohon dalam kuasa nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.